Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan hari ini kita merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau memang sungguh luar biasa Tuhan. Kau memang sungguh dahsyat Tuhan. Yang bersyukur punya yang hidup, yang memberikan kami kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, yang membuka telinga kami Tuhan, yang membuka pikiran kami, yang membuka hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi Tuhan, siapa yang berbicara Tuhan, dan Kau berikan pengertian pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebangkitan Yesus merupakan hal yang luar biasa untuk setiap kita, karena itu menyatakan kemenangan Tuhan terhadap maut. Kita sungguh bangga punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang bangkit. Sebab Korintus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi, jika Kristus tidak bangkit, maka semua adalah sia-sia. Sia-sialah kita percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak bangkit untuk mengalahkan maut. Apa yang membuktikan Kristus bangkit? Kita akan buka Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Sini perikop dinyatakan adalah kebangkitan Yesus. Ayat pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi suatu peristiwa di ayat yang pertama, pada waktu pagi-pagi benar, Maria datang ke kubur Yesus. Ini yang buka suatu rempah-rempah. Pada waktu sampai di sana, ternyata yang dijumpai, dia melihat batu itu sudah terguling. Kubur Yesus sudah terbuka. Maka ia memanggil murid-murid yang lain dan mengatakan bahwa Yesus tidak ada, Yesus hilang. Mungkin itu menjadi satu berita yang viral pada saat itu, di mana mungkin banyak yang viralkan dalam arti kata, oh Yesus hilang, Yesus dicuri, Yesus tidak ada. Ada juga mungkin orang yang buat video, kemudian bilang, hey guys, nih saya lagi di depan kubur nih, ya, gue lagi di depan kubur Yesus, dan lihat nih batunya terbuka nih, ya, batunya terguling nih, kuburnya terbuka, ya, Yesus di mana nih, Yesus di mana, ya, itu menjadi suatu hal yang viral. Tapi di sini dikatakan, memang mereka, dia 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari
antara orang mati. Sedangkan kalau kita melihat dalam Matius 27 ayat 62 sampai dengan 64, di situ dikatakan bahwa para imam-imam dan orang Farisi itu mengerti bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Kita baca bersama Matius 27 ayat ke-62 sampai dengan 64. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Dan di sini dikatakan Pilatus pun menyuruh tentara-tentara berjaga-jaga. Dan dikatakan di ayat 66 dikatakan, "Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematraikan kubur itu dan menjaganya." Suatu kejadian yang luar biasa, bahwa kubur itu terbuka dan Yesus bangkit. Itu adalah tanda yang pertama bahwa Yesus telah bangkit karena kuburnya kosong. Kemudian yang kedua, apa yang membuktikan bahwa Yesus telah bangkit? Kita melihat Yohanes 20 ayat 11 sampai 29. Kalau kita baca di sini, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria dan juga kepada murid-muridnya. Bahkan juga kepada murid yang tidak percaya, yaitu Thomas. Thomas berkata, "Aku tidak percaya Yesus bangkit sampai aku melihatnya sendiri, lubang di tangannya, dan juga aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang tangannya dan juga lambungnya." Dan itu terjadi. Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Dan kita sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus memberikan suatu kemenangan atas beberapa hal. Yang pertama, kemenangan terhadap maut. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yesus bangkit. Dia menang terhadap maut. Dosa merupakan masalah yang besar bagi manusia. Karena dosa, sejak manusia berdosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan dirusak. Hubungan manusia dengan sesamanya juga dirusak. Bahkan hubungan dengan dirinya sendiri, sebagai gambar dirinya sendiri juga dirusak. Dan kita sama-sama tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan memiliki satu solusi yang luar biasa. Tuhan yang adalah Tuhan mau mengosongkan dirinya dan lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dan dia juga rela mati di salib untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit yang melambangkan dia telah mengalahkan maut. Kita sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang begitu luar biasa memperhatikan kita. Dan pada saat Yesus bangkit, identitas kita telah berubah. Dari suatu identitas yang di bawah penghukuman menjadi bebas daripada penghukuman. Luar biasa sekali Bapak Ibu.
pengorbanan Yesus untuk setiap kita. Bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus saat ini? Bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah bebas dari penghukuman? Kita buka Roma 6 ayat 1-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita lakukan? Kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematian adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita harus hidup? Suatu pengorbanan Tuhan yang luar biasa, suatu kemenangan yang Tuhan berikan terhadap maut. Tuhan telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa memanggil Bapa. Suatu hubungan yang telah diperbaiki, suatu pengorbanan yang sungguh luar biasa. Mungkin pada saat kita ditanya, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus bangkit? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk Bapak Ibu? Kita bilang percaya. Tapi kalau kita merenungkan suatu pengorbanan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, sampai pada saat Dia berdoa di Taman Getsemani, itu sebagaikan pelus darah yang menetes. Karena Dia begitu takut, Dia begitu berat mau menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Biarlah jika bisa cawan ini berlalu daripadaku, kata Tuhan Yesus. Tapi jadilah kehendak-Mu Bapa. Tuhan begitu taat, begitu pendudukan diri kepada Bapaknya. Dan Dia mau mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Jadi saat ini kita mengerti suatu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan lagi kembali hidup kita kepada dosa. Karena hidup kita tidak bisa lagi asal-asalan. Kita sudah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Kita harus terus terjadi perubahan sampai kita sempurna seperti Yesus sempurna. Dan kita tahu sendiri bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga hidup kita. Kemudian yang kedua, kemenangan apa yang Tuhan berikan pada setiap kita? Itu kemenangan atas pola pikir. Ambisi Paulus sebelum bertobat
adalah menganiaya jemaat Tuhan. Karena ia beranggapan bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Ia menganggap bahwa ia sedang beribadah. Kita buka Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bercacat dalam dia melakukan hukum Taurat. Pada masa lalu, ia membanggakan harga dirinya dengan hal-hal lahir yang dapat dia banggakan. Tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengenal Tuhan, suatu terjadi perubahan yang sungguh luar biasa, yang drastis, di mana dikatakan Filipi 3 ayat 8 itu dianggap sampah bagi Paulus. Dan dikatakan di ayat 9 juga dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ada suatu perubahan yang luar biasa. Pola pikir Paulus diubahkan, konsep nilainya diubahkan. Konsep nilai ini berkaitan dengan sesuatu yang dianggap paling berharga dalam kehidupan kita. Segala hal dapat kita korbankan demi kita memperoleh hal tersebut. Jadi menjadi satu pegangan hidup kita. Konsep nilai itu mungkin ditanamkan dari saat kita masih kecil. Mungkin orang tua kita sering berkata-kata kepada kita, kalau nanti rajin belajar, sehingga waktu besar nanti ya jadi orang yang berhasil, punya banyak duit. Kalau punya banyak duit, bisa menikmati apapun juga. Semua orang akan hormat kepada kita. Memang rajin belajar harus, tapi konsep yang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi pola pikir kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, harus berubah. Pola pikir kita adalah harus kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar nilai atas kehidupan kita. Jangan lagi kita mempunyai filosofi dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di Impact Community kita mulai nilai impact, maka hidupilah itu dalam setiap kehidupan kita. Hidupilah nilai impact itu dalam kehidupan keluarga kita. Setiap hari kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Terus diperbarui dengan firman Tuhan. Hari demi hari kita semakin bersekutu dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengerti kehendak Tuhan terhadap kehidupan kita. Setiap hari kita harus berjalan dalam firman Tuhan dan berlari sampai suatu tujuan, yaitu menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Jadi ada dua hal Tuhan telah berikan kemenangan terhadap kita. Yang pertama adalah kemenangan terhadap maut, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kemenangan terhadap pola pikir kita. Pola pikir kita diubahkan karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, menanggalkan manusia lama kita, dan kita bangkit dengan manusia baru bersama dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dan Kristus akan terus membimbing hidup kita. Terus kita berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Terus hari demi hari Tuhan menyempurnakan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau berespon terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tetapi kita mau berespon. Ya, ini untuk saya. Dan saya mau lakukan firman Tuhan itu. Biarlah setiap kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan.
Dan kebangkitan Tuhan ini semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang hidup Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Mati di salib Tuhan, menanggung setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja Tuhan. Kau bangkit Tuhan yang menyatakan bahwa Kau telah menang terhadap maut Tuhan. Dan kami juga dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami telah menang terhadap maut Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Kau membangkitkan kami Tuhan dengan mengubah pola pikir kami Tuhan. Pola pikir kami seperti Kristus Tuhan. Sehingga kami selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan. Kau terus berbicara terus kepada setiap kami Tuhan. Kau terus mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau terus membentuk setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat Paskah Bapak Ibu. Tuhan memberkati.